siang semua. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan biointeraksinya di 3 ekosistem. Nah, pertama kita akan mensurvei lahan jagung dan singkong. Dan sebelumnya kita sudah mengukurnya dan sebelum masuk ke pembahasan kita akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristanjung Ganeswara, nomor NIM 522023 003. Saya Meti Jovilaga, NIM-nya 512023 004. Saya Pascalis Adi, nomor NIM 522023 012. Nama saya Jose Redevki Saragi dengan NIM 512023 035. Nah, lokasi lahan jagung dan singkong ini berada di Dusun Mendoh, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kan kita sudah memberi batasan atau jarak antara 5 meter kali 5 meter. Dan pertama mengenai keanekaragaman hayati dan biointeraksinya di dalam ekosistem lahan yang ditanami oleh jagung dan singkong dengan ukuran 5 kali 5 meter dan juga sudah dibatasi oleh rafia. Di sini kita akan mencari organisme dan biointeraksinya terhadap kedua tanaman tersebut. Interaksi pertama yaitu antara capung dengan jagung dan singkong di ekosistem lahan adalah interaksi mutualisme. Karena capung bisa dijadikan sebagai predator serangga seperti memakan ulat dan kutu daun, dan juga capung bisa membantu dalam penyerbukan jagung dan singkong. Biointeraksi meniran di ladang jagung dan singkong termasuk interaksi komensalisme. Karena keuntungan meniran dapat memperbaiki struktur tanah dan menambah nutrisi tanah, serta meniran dapat mengendalikan hama tertentu seperti ulat dan kutu. Namun meniran memiliki dampak negatif pada tanaman singkong dan jagung, seperti menjadi parasit jika populasinya terlalu banyak, dan menyerap banyak air dan mineral yang ada di akar singkong dan jagung. Interaksi antara kaki seribu di lahan jagung dan singkong merupakan interaksi komersialisme, karena kaki seribu bisa merugikan dengan cara memakan akar dan batang, namun juga bisa menguntungkan sebagai pengurai organik yang meningkatkan kesehatan tanah. Semut merah maupun hitam termasuk interaksi komersialisme. Semut menjadi predator yang dapat membantu penyebaran benih tanaman, namun semut merah hitam juga merugikan tanaman jika populasinya terlalu banyak dan menjadi hama. Putri malu termasuk interaksi komersialisme karena memiliki peran di komposisi. Putri malu bisa memperbaiki kualitas tanah jika tumbuhan yang lebat bisa menjadi hama. Interaksi rumput ular dan tanaman singkong dan jagung termasuk interaksi parasitisme karena menghalangi pertumbuhan, akan menjadi tempat bersarangnya hama yang merusak tanaman singkong dan jagung. Biointeraksi ciplukan di lahan jagung dan singkong termasuk interaksi netralisme karena ciplukan tumbuh di antara tanaman jagung dan singkong tanpa bersaing untuk sumber daya seperti air dan sinar matahari. Terlihat jelas pada daun jagung yang terdapat lubang-lubang kecil. Hal itu disebabkan karena hama ulat yang memakan daun jagung tersebut. Dan interaksi ini termasuk interaksi negatif atau parasitisme. Lihat jelas pada video daun singkong yang berubah menjadi menguning dan layu yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu bakteri Erwinia yang menyerang bagian daun dan ranting sehingga daun singkong mengalami kematian dan juga terdapat corak bulat berwarna coklat karena bakteri tersebut. Nah, pembahasan kedua mengenai keanekaragaman hayati dan biointeraksinya di dalam ekosistem sawah yang sudah ditanami oleh padi. Hubungan antara siput dan padi di sawah termasuk dalam interaksi komensalisme. Karena siput mendapat keuntungan berupa makanan dengan memakan alga atau sisa-sisa tanaman padi dan tempat tinggal di sawah serta berlindung di antara batang padi. Namun padi tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh siput karena tidak mendapatkan manfaat langsung dari siput. Katak ataupun kecebong
dan sawah yang ditanami padi memiliki biointeraksi mutualisme karena katak dan kecebong membutuhkan air untuk berkembang biak. Dan dengan adanya katak yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan hama padi seperti wereng, larva nyamuk, walang sangit, dan ulat sebagai makanannya, maka dari itu katak dan kecebong bisa mencegah penyebaran penyakit padi tersebut. Selanjutnya mengenai biointeraksi antara telur keong emas dengan ekosistem sawah merupakan interaksi parasitisme karena telur keong emas dapat menjadi inang bagi parasit seperti cacing dan protozoa, dan parasit ini menghambat perkembangan padi yang ditanamin di sawah tersebut. Biointeraksi antara anggang-anggang atau water steader di sawah yang ditanami padi merupakan interaksi predator atau pemangsa karena menguntungkan padi dan berperan sebagai predator alami yang memangsa organisme kecil seperti jentik nyamuk dan werang. Nah, yang ketiga mengenai keanekaragaman hayati dan biointeraksinya di ekosistem rawa. Interaksi antara keong emas laba-laba dengan tanaman primrose air dan pacar air merupakan interaksi mutualisme karena dapat membantu penyerbukan secara tidak langsung dengan memakan hama yang dapat merusak kedua tanaman tersebut. Aksi antara mangsiang rawa dengan telur keong emas memiliki dampak positif atau mutualisme karena mangsiang rawa mendapatkan nutrisi dan perlindungan, sedangkan telur keong emas mendapatkan tempat berlindung dari predator. Interaksi predasi antara keong dan rumput rawa. Keong memakan rumput rawa sebagai sumber makanan. Rumput rawa menjadi sumber makanan bagi keong. Biointeraksi lebah dan eceng gondok di ekosistem rawa yaitu mutualisme. Lebah mendapatkan nektar dari bunga eceng gondok. Eceng gondok mendapatkan bantuan penyerbukan dari lebah. Biointeraksi antara eceng gondok dan telur keong emas yang hidup berdampingan termasuk dalam interaksi mutualisme, di mana kedua spesies itu saling menguntungkan. Eceng gondok dapat menyediakan habitat dan tempat berlindung bagi telur keong emas, sementara telur keong emas dapat membantu mengendalikan populasi eceng gondok dengan memakannya. Setelah telur keong emas itu menetas dan memakan populasi eceng gondok yang semakin banyak di ekosistem rawa.